Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk melihat tayangan video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share videonya, supaya channel ini terus hidup dan konsisten memberikan informasi tentang sejarah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Pidi Jaya. Kabupaten Pidi Jaya memiliki 8 kecamatan dan 222 desa atau kelurahan gampong. Batas wilayah Kabupaten Pidi Jaya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pidi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Birun. Untuk melihat sejarah Kabupaten Pidi Jaya selengkapnya, mari simak dan saksikan video berikut ini sampai tuntas. Asal-usul nama dan sejarah Pidi Jaya. Nama Pidi sendiri diyakini berasal dari kata pedir dalam bahasa Arab yang berarti sempurna atau baik. Sedangkan arti jaya adalah kemenangan atau kejayaan. Pidi Jaya ialah sebuah kabupaten yang terletak di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meredu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari tahun 2007. Kabupaten Pidi Jaya adalah satu dari 16 usulan pemekaran kabupaten atau kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember tahun 2006. Negeri Meredu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan Aceh, namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya sampai kerajaan Aceh runtuh. Meredu masih sebuah negeri bebas. Sumber sejarah Wikipedia dan Pidi Jaya Kabupaten Go.id. Sejarah Kabupaten Pidi Jaya Negeri Meredu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, yaitu pada tahun 1607 berakhir pada tahun 1636. Meredu semakin diistimewakan menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meredu saat itu, menyediakan persediaan logistik beras untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meredu masih sebuah negeri bebas dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu, kini Malaysia, yaitu pada tahun 1613. Dia singgah di Meredu menjumpai Tengku Muhammad Jalaluddin yang terkenal dengan sebutan TGK J.A. Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh, negeri Meredu juga memegang peranan penting. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Kunun Al-Asyi atau Adat Mukuta Alam yang merupakan undang-undang kerajaan Aceh saat Aceh dikuasai Belanda dan Masjid Indrapuri direbut. Dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda oleh K.F. van Hangen. Dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda. Dalam pasal 12 Kanun Al-Asyi disebutkan apabila ule balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka Sultan memanggil Tengku Cik Muda pahlawan negeri Meredu
menyuruh pukul Ule Balang negeri itu atau diserang dan Ule Balang diberhentikan atau diusir. Segala pohon, tanamannya, dan harta serta rumahnya dirampas. Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu mensahihkan tentang keberadaan negeri Meredu sebagai daerah kepercayaan Sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah karena kemampuan tersebut, Meredu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya dengan menimbang air Klueng Meredu dengan air Klueng Aceh. Hasilnya air Klueng Meredu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu kota kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang, seputar aliran Klueng Aceh. Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meredu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Klueng Meredu. Peranan negeri Meredu yang sangat strategis dalam percaturan politik pemerintahan kerajaan Aceh ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan ekspansi ke Semenanjung Melayu Malaysia. Ia mengangkat Malam Dagang dari negeri Meredu sebagai panglima perang serta Tengku Jah Pakeh juga putra Meredu sebagai penasihat perang mendampingi panglima Malam Dagang. Setelah Semenanjung Melayu yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh pasukan pimpinan Malam Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Meredu. Kala itu Sultan paling tersohor dari kerajaan Aceh itu mengangkat Tengku Cik di negeri Meredu, putra bungsu dari Merah Ali Tahir yang bernama Merah Ali Hussein. Negeri Meredu, negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status Ngangro di bawah negeri bebas, di mana penduduk negeri Meredu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meredu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok, beras, karena negeri Meredu merupakan lumbung beras utama kerajaan. Keistimewaan negeri Meredu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Sani, yaitu pada tahun 1640. Iskandar Sani mengangkat Tengku Cik Meredu sebagai penguasa definitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Merah Ali Hussein yang bernama Merah Johan Mahmud yang digelar Teku Pahlawan Raja Negeri Meredu. Sejak Merah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meredu telah diperintah oleh 9 Teku Cik, dan selama penjajahan Belanda, Lencep Meredu telah diperintah oleh 3 orang Teku Cik. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, negeri Meredu diubah status menjadi kewedanan under Efteling yang diperintah oleh seorang controller. Selama zaman penjajahan Belanda, kewedanan Meredu telah diperintah oleh 14 orang controller yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ule, Gile, sampai ke Pantai Raja. Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda menjadi penguasa baru di Aceh. Pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Meredu dipimpin oleh seorang Suntio Meredu Sun dan seorang Guntio Meredu Gun. Sesudah melewati zaman penjajahan sejak tahun 1967, Meredu berubah menjadi pusat kewedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meredu berstatus sebagai kewedanan, telah diperintah oleh 7 orang wedana. Pada tahun 1967, kewedanan Meredu dipecah menjadi 4 kecamatan, yaitu Ule, Gile,
Ulim, Meredu, dan Trenggalek Pancaraja yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol pemerintah daerah Kabupaten Pidi. Kini daerah Kawedanan Meredu menjelma menjadi Kabupaten Pidi Jaya dengan Meredu sebagai ibu kotanya. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Pidi Jaya mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya pemilik channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf apabila terdapat kekurangan selama membawa acara ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.